Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rina Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mendukung budidaya koral dan ikan kerapu di Pulau Serangan, Denpasar, Bali. Ditemui usai meninjau budidaya koral dan ikan kerapu di Denpasar, Bali, anggota Komisi 4 DPR RI AA Bagus Adi Mahendra Putra mengapresiasi masyarakat sekitar Pulau Serangan yang berinisiatif melakukan budidaya ikan kerapu serta budidaya koral secara swadaya. Bagus Adi Mahendra pun mendukung upaya produktivitas masyarakat Pulau Serangan Denpasar. Bagus Adi menilai koral dan kerapu merupakan komoditas ekspor bernilai tinggi yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan nantinya. Dari kunjungan kita meninjau budidaya koral yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Nah, hal ini sangat kita harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan melakukan pengawasan, dengan memberikan teknologi lebih matang lagi kepada kelompok masyarakat yang sudah melahirkan hak paten dan hak cipta. Itu pertama di Indonesia yang lahir dari Bali. Bagus Adi meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan membantu masyarakat nelayan Pulau Serangan agar bisa mandiri dan bisa hidup sejahtera dari hasil kekayaan laut Pulau Serangan, Bali. Kita hasil persilangan kerapu macan sama kerapu naga ini luar biasa peningkatannya. Nah, sehingga tadi kita evaluasi bersama Dirjen Budidaya, ini sudah menghasilkan berat yang ideal dalam kurun waktu pemeliharaan 6 bulan. Jadi ini perlu kita tingkatkan dengan memberikan pendampingan sarana, prasarana yaitu berupa karama jaring apung. Dari Denpasar, Bali, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mengkritisi prospek pertanian di tengah pandemi COVID-19 sebagai lokomotif ekonomi nasional dengan strategi agro-maritim. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR RI Yohanes Franciscus Lema mengatakan pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan di tengah situasi pandemi COVID-19. Franciscus Lema berharap pemerintah mampu memperkuat dan membangkitkan pertanian melalui pemberian insentif kepada para petani dan realisasi bantuan pangan kepada masyarakat. Tentu pandemi COVID-19 ini memukul berbagai sektor kehidupan masyarakat. Tetapi yang tidak bisa ditinggalkan itu kan menyangkut konsumsi. Bagaimanapun juga manusia itu harus makan dan hidup. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya sektor yang paling bisa bertahan dalam kondisi apapun, bencana termasuk pandemi ini sekalipun, itu adalah sektor pertanian. Franciscus Lema menegaskan pertanian harus menjadi sektor yang paling diutamakan pemerintah melalui kebijakan yang tepat sasaran dengan membatasi jumlah impor dan mendorong kemajuan usaha pertanian di seluruh Indonesia. Pertanian ini harus menjadi sektor yang benar-benar diandalkan, diperkuat, dan harus ada keberpihakan begitu loh. Nah, kalau dikaitkan dengan importasi tadi, Kementerian Pertanian itu kan mengurus tentang sisi hulunya, produksinya. Tetapi kalau di ujung, di hilirnya, kemudian ada kebijakan berupa importasi pangan yang melemahkan semangat petani, pelaku usaha di bidang pangan. Sektor pertanian tumbuh positif di tengah lemahnya perekonomian nasional. Ajib dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI dukung guru dan tenaga kerja pendidik honorer menjadi P3K atau ASN. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 10 ke Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, mendukung GTK honorer menjadi PPPK atau ASN dan memprioritaskan umur di atas 40 tahun sampai 50 tahun. Agustina menambahkan untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi 10 DPR RI berharap ada kerjasama yang baik antara lembaga pemerintah seperti Kemenpan RB, Mendagri, Badan Kepegawaian Negara, maupun pemerintah daerah. Ya, mudah-mudahan tahun ini teman-teman yang usianya di atas 50 tahun itu mendapatkan prioritas, ya. Kemudian yang usianya 40 tahun juga segera bisa diangkat. Saya kira itu harapan kita dan ini tidak akan bisa tercapai kalau hanya Komisi 10 dan Mendikbud saja. Jadi ini membutuhkan kerjasama dari Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri,
Badan Kepegawaian Nasional, dan pemerintah daerah. Anggota Komisi 10 DPR RI lainnya, Mujib Rohmat, mendukung guru dan tenaga pendidik menjadi PPPK dan ASN. Mujib Rohmat berpendapat, guru dan tenaga pendidik merupakan elemen yang sangat penting dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia. Untuk itu, sangat penting untuk memberikan apresiasi kepada guru dan tenaga pendidikan. Tapi pada intinya adalah Komisi 10 memberikan apresiasi dan merespon keinginan dari para guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun, hendaknya itu mendapatkan perhatian dari negara. Dari Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Bahriawan, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Kokesra Muhaimin Iskandar meluncurkan buku dengan judul Negara dan Politik Kesejahteraan. Melalui buku ini, Muhaimin Iskandar mengingatkan tolak ukur keberhasilan sistem politik suatu negara bisa dilihat dari kesejahteraan rakyatnya. Bertempat di Auditorium Perpustakaan RI, Jakarta Pusat, usai bedah buku Negara dan Politik Kesejahteraan, Muhaimin Iskandar menyampaikan indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah cukup baik. Muhaimin mengingatkan salah satu indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang perlu diperhatikan adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, buku ini mengingatkan kepada pengambil kebijakan DPR, legislatif, presiden, pemerintah untuk selalu mengukur keputusan politik, kebijakan politik adalah dari sejauh mana kesejahteraan itu diraih, dicapai. Sampai mana ukurannya? Saya kira APBN soal bantuan langsung masyarakat, APBN soal bantuan COVID itu saya kira pilihan bagus, pilihan terbaik. Sementara itu, anggota DPR RI Ratna Juwitasari menyampaikan apresiasi atas keberanian Muhaimin Iskandar menuliskan keprihatinan dan kegelisahannya agar tercipta arah baru politik Indonesia berbasis kesejahteraan masyarakat. Harapannya ini bisa sinergi begitu ya. Dan lagi saya sangat sepakat dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yudi Latif bahwa sudah saatnya kita membawa high-tech ke tingkat yang paling bawah di masyarakat. Jadi jangan hanya high-tech itu digunakan di korporasi-korporasi besar. Dari Jakarta, Amita dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Wakil Ketua DPR RI, Bidang Korkesra Muhaimin Iskandar, mendorong pemerintah mempercepat program vaksinasi mandiri. Setelah jeda berikut ini. Dalam upaya mencegah dan menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia, Wakil Ketua DPR RI Bidang Kokesra Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah mempercepat program vaksinasi mandiri untuk seluruh lapisan masyarakat, baik usia muda maupun lanjut, sehingga target herd immunity tahun 2022 di Indonesia dapat terwujud. Usai memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres PMII di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Muhaimin Iskandar mengapresiasi kinerja pemerintah dalam program vaksinasi nasional. Muhaimin mendorong pemerintah mempercepat program vaksinasi mandiri yang dilakukan oleh kelompok atau pribadi masyarakat. Semua upaya pemerintah yang luar biasa vaksinasi ini sudah dijalankan dan harus terus kita dukung. Dan sebanyak mungkin melibatkan dan vaksin mandiri juga harus segera diwujudkan supaya cepat. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Saiful Bahri Ansori, mendesak pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap oknum pelaku yang mengedarkan vaksin palsu karena sangat membahayakan kesehatan masyarakat. Saiful menambahkan, anggaran program vaksinasi juga perlu diawasi dengan baik. Pembelian vaksin harus sesuai dengan standar keamanan dan kehalalan. Saya pemerintah harus memetakan sekarang. Selama ini dievaluasi, kira-kira yang sudah divaksin berapa orang, segmen mana aja. Pesantren belum, misalkan. Guru-guru belum. Ini kan DPR, terus pegawai DPR, pegawai kesehatan kan. Dan harus semua itu. Dan sekaligus menjaga agar vaksin yang murni itu jangan yang palsu.
Hilman Hidayat dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI meminta SKK Migas untuk realistis dalam menetapkan target lifting minyak 1 juta barel per hari. Mengingat dalam beberapa tahun terakhir capaian lifting minyak selalu tidak mencapai target. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Ramson Siagian mencermati dalam 3 tahun terakhir, target dan capaian lifting minyak yang diajukan SKK Migas selalu berbeda dengan realitas. Kita minta agar SKK Migas lebih realistis dalam perencanaannya karena 3 tahun terakhir bahwa selalu target ataupun target lifting dan produksi minyak yang diajukan oleh SKK Migas yang menjadi keputusan kita yang masuk di dalam APBN selalu berbeda dengan realitas. Ramson menambahkan, target lifting minyak dan gas ini menjadi rujukan dalam penyusunan RAPBN karena di dalamnya terdapat unsur pendapatan negara. Padahal target lifting minyak dan gas itu menjadi bagian dari referensi untuk menyusun APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, karena itu masuk dalam struktur pendapatan negara. Jadi itu dihitung bahwa produksi lifting minyak dan gas itu dihitung untuk penerimaan negara bukan pajak dan juga untuk pajak. Diketahui, pemerintah telah menetapkan target produksi lifting minyak sebesar 1 juta barel per hari pada tahun 2030, sedangkan produksi gas ditargetkan sebesar 12 miliar kaki kubik per hari. Hendra dan Rituan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI meminta PT Garam dan PT Perkebunan Nusantara untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan kualitas produk yang dihasilkan sesuai standar pasar. Ditemui usai menghadiri rapat dengan BUMN, PT Garam, dan PT Perkebunan Nusantara dalam kunjungan kerja reses Komisi 6 DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Mufti Anam mengatakan selama ini kualitas standar garam yang dihasilkan oleh petani tidak bisa dikonsumsi oleh publik. Untuk itu, Mufti menekankan PT Garam harus memberikan pelatihan kepada petani agar kualitas yang dihasilkan dapat sesuai standar dan dibeli oleh PT Garam sehingga keran impor garam dapat diperkecil. PT Garam ini sebenarnya tadi yang kami soroti adalah soal kenapa sih punya petani kita yang sebenarnya bagus kualitasnya kok tidak bisa dikonsumsi oleh publik begitu. Kami ingin tahu standarnya apa. Maka ketika standar ini belum tercapai, kami ingin diberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka. Mufti melanjutkan, untuk PT Perkebunan Nusantara, kedepannya harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, melihat hasil kinerja selama dilakukan holding, tidak ada peningkatan yang signifikan. PT Garam ini sebenarnya tadi yang kami soroti adalah soal kenapa sih punya petani kita yang sebenarnya bagus kualitasnya kok tidak bisa dikonsumsi oleh publik begitu. Kami ingin tahu standarnya apa. Maka ketika standar ini belum tercapai, kami ingin diberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka. Nah, kami tanyakan makanya tadi CSR sebenarnya untuk apa? Perusahaan-perusahaan yang bergabung diharapkan sudah bisa terkoordinasi dengan baik sehingga pencapaian kinerja holding bisa maksimal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Mahir Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 9 DPR RI mendorong vaksin gotong royong untuk membantu sukseskan target vaksinasi pemerintah. Ditemui di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska mendorong percepatan vaksinasi gotong royong karena dinilai mampu mempercepat target pemerintah dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Darul Siska mendorong Kementerian Tenaga Kerja menjadi leading sektor dalam penanganan vaksinasi gotong royong. Masalahnya sekarang, karena vaksin itu yang digunakan untuk gotong royong kan vaksin yang non program pemerintah. Umpamanya disebut tadi oleh Bio Farma, vaksin yang akan digunakan untuk gotong royong itu Sinopharm dan Moderna. Nah, yang sedang diproses sekarang emergency use authorization-nya baru Sinopharm. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI lainnya,
Elva Hartati menyampaikan vaksin gotong royong diperlukan bagi pekerja di seluruh Indonesia. Dirinya mendorong biaya vaksinasi diberikan secara gratis kepada pekerja. Itu 440. Mereka itu divaksin, kami minta agar supaya tidak dibebanin oleh mereka dan harus gratis. Dan sebagaimana seperti mereka orang yang lain menerimanya, tidak dibebanin apapun. Vaksinasi gotong royong merupakan vaksinasi yang dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha yang diberikan kepada karyawan atau karyawati dan keluarganya. Helmi dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Dan berita terakhir untuk hari ini, sebagai wilayah dengan potensi rawan bencana, Komisi 7 DPR RI mendesak Badan Geologi Kementerian ESDM melakukan sosialisasi dan diseminasi bahaya geologi secara insentif kepada masyarakat sekitar wilayah yang berpotensi terjadinya bencana dengan bekerja sama dengan Komisi 7 DPR RI. Ditemui usai rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dengan Badan Geologi, anggota Komisi 7 DPR RI, Ripka Ciptaning mengusulkan pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana perlu melibatkan peran Komisi 7 bersama konstituen. Lebih lanjut, Ripka menambahkan, dengan pelibatan tersebut akan membuat kerja Badan Geologi lebih ringan. Kalau saya lihat di Komisi 7 itu lengkap, ada dari Papua, ada juga dari Aceh, semua ada. Nah, jadi tugas geologi sendiri juga ringan, melibatkan kita, dan kalau anggota DPR yang hadir, itu kepala daerah akan segan. Tadi kan mereka keluhannya ngadain mitigasi tapi kayaknya kok nggak bisa ditanggapi maksimal, makanya kita usulkan itu. Selain itu, Ripka menilai perlu penguatan dan dukungan anggaran bagi Badan Geologi serta perlu sinergitas dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk melakukan pembuatan peta rawan bencana geologi, mengingat potensi Indonesia sebagai wilayah rawan bencana serta mitigasi bencana sangat dibutuhkan. Padahal sangat penting banget di Indonesia ini karena kita rawan bencananya bukan main, kayak dapilku aja ya. Kemarin itu tanah longsor bisa turun 5 meter loh. 5 meter, terus di Pelabuhan Ratu sangat potensi untuk tsunami. Mario Hasiholan dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.